Terima kasih tadi Fatir. Oh ya, terima kasih Fatir. Terus ini ada gaya ke bawah seperti ini. Apalagi ya gaya yang bekerja. Gaya sentripetal sudah, ini sudah. Apalagi? Sepertinya sudah ya. Harusnya ini ada gaya kaki di sini sih. Namanya gaya sentrifugal. Tapi gaya sentrifugal itu sama dengan gaya sentripetal nilainya. Coba kita kerjakan dulu. Kalau tidak ketemu ya nanti kita tambahkan. Gaya sentripetal itu sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Massa adalah M, percepatan sentripetal adalah omega kuadrat per R. Kalau saya tidak salah ingat. Kalau ini berarti nanti ini Fs. Untuk yang atas nanti ada putus-putus seperti ini. Itu namanya gaya sentrifugal. Sentrifugal ya, sen G. Pada sumbu ini sumbu X. Pada sumbu X nanti sigma F kan sama dengan di sini ada misalnya ini 45 berarti di sini 90, di sini juga 45. Ada sin cos. TU itu T up ya. T up itu nanti misalnya ini kan begini ya. Gini sih, dua gini. Arahnya dua. Semoga ketemu. Saya tidak menjanjikan tapi nanti ada Fs sama dengan E dan plus F sentrifugal, saya sebutkan SG sentrifugal seperti ini. Nanti ini sama dengan MA, ini ada cosnya berarti TU cos theta ya, cos theta. Cos theta ini theta ya, sama dengan 0. Jadi ini nilainya 0. Semoga tepat. Untuk percepatannya, dia pada ini gimana ya? Kalau pada gerak melingkar, ide saya seperti ini sih. Kalau dilihat dari samping, dia bentuknya seperti ini. Ya kan? Ini bentuknya seperti ini. Tapi dengan kreativitas, ini saya ubah.
tongkatnya ini. Jadi ini talinya, tali T1 dan T2, T1 dan T2 itu dia jadi, saya beri warna yang lain. Ini misalnya. Terus ini bendanya. Bendanya saya warna biru. Nanti dia berputarkan. Maka dia akan mengalami gerak melingkar dengan nanti kecepatannya adalah W. Kalau dilihat dari atas, ada sebuah gaya yang membuat benda ini dia menuju pusat. Nah, gaya itu adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu tadi M A S. Lebih lanjut M omega kuadrat per R. Jangan ya, beneran ya? Sebentar. Oh, salah. Omega kuadrat dikali R. Ini R. Ini R. Maka ya gaya sentripetalnya ini. Jadi gaya yang menarik benda ini untuk tetap ada poros, tetap ada jarak yang sama dengan titik pusat adalah M omega kuadrat R. Terus ini nilainya masing-masing bagaimana? Karena ini sama dan ini sama, sudutnya juga sama, maka tinggal dibagi 2. Ini yang saya temukan hasilnya ini masing-masing. Semoga teman-teman bisa mengkoreksi saya atau mungkin tanya gurunya Fatir langsung. Siapa tahu jawaban saya kurang tepat dan semoga bisa dibenarkan. Gimana Fatir? Oke, aman-aman. Terima kasih, Kak. Oh iya, sama-sama. Makasih sudah bertanya. Teman-teman juga kalau ada sesuatu yang ingin tanyakan, boleh, sangat boleh sekali untuk ditanyakan. Dan sekarang kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai hukum Newton. Hukum Newton yaitu tentang gerak lurus dan dinamikanya. Kan hukum Newton aplikasinya banyak. Kemarin kita juga bahas sedikit seperti gaya sentripetal, itu dia juga kita pakai hukum Newton, tapi aplikasinya pada gerak melingkar. Sekarang kita akan lebih fokus pada gerak-gerak lurus dan aplikasinya, atau mungkin dinamikanya itu sesuatu yang sederhana dikembangkan menjadi masalah yang lebih lanjut. Sebelum kita pada contoh-contoh soal, kita akan mengetahui lebih dalam lagi, karena di SMP saya juga teman-teman juga sudah dapat tentang hukum Newton tentang gerak. Ada 3, ya, hukum Newton 1, 2, dan 3 sangat terkenal sekali. Hukum Newton ada 3. Pertama, apabila
gaya, apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan nol, maka ada beberapa kemungkinan. Oh, di sini sudah ada tulisannya. Ada dua kemungkinan teman-teman. Kalau resultan yang bekerja, gaya pertama gini. Ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh gaya. Pertama, perubahan arah. Perubahan arah ini contohnya seperti ini teman-teman. Saya punya bola, teman saya punya bola, ditendang ke arah saya. Saya tendang, terus arah dari bola dia akan berbalik, asalnya menuju saya, terus dia berbalik arah menuju teman saya. Jadi ketika saya memberikan gaya kepada bola tersebut dia berbalik arah. Yang kedua adalah perubahan bentuk. Perubahan bentuk itu misalnya bisa saja ketika ya paling sederhana, misalnya saya dipukul, pasti kontur muka saya bisa berubah kalau gaya yang diberikan oleh yang mukul saya itu cukup keras. Seperti juga pada mobil ketika kecelakaan, kan itu ada gaya ketika terjadi tabrakan itu, gaya yang cukup besar bisa mengakibatkan perubahan bentuk dari suatu benda. Yang selanjutnya adalah perubahan kecepatan teman-teman. Jadi misalnya kita naik motor, kita ngegas, gasnya itu kita putar, itu kita memberikan gaya, kita memberikan percepatan kepada motor dan akan menambah kecepatan dari motor. Jadi gaya itu dia bisa mengakibatkan pertama perubahan bentuk, yang kedua perubahan arah, dan yang ketiga adalah perubahan kecepatan. Kalau gaya yang bekerja pada suatu sistem, pada suatu benda itu sama dengan nol, maka ada dua kemungkinan. Pertama, si benda ini akan tetap diam, dan yang kedua, si benda ini akan tetap konstan, akan tetap sama kecepatannya. Misalnya ini handphone ditaruh di kepala saya, dia akan tetap di situ kalau tidak ada gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja itu bisa tangan saya ngambil atau mungkin kepala saya bergeser. Ya, kalau tidak ada gaya, dia tetap diam. Dan yang kedua misalnya motor. Motor kalau tidak digas ya kecepatannya akan konstan, akan itu saja. Dan nol itu juga kecepatan teman-teman, kecepatan tapi nol. Biasanya dikatakan sebagai diam. Untuk yang bertanya misalnya, tapi kan kalau misalnya kita naik motor, gasnya kita tidak putar, itu kan harusnya dia berjalan dengan kecepatan yang konstan. Tapi kenapa dia bukan tiba-tiba sih, nanti perlahan-lahan dia akan berhenti karena ada yang namanya gaya gesek. Gaya gesek itu banyak teman-teman, dia ada gaya gesek dari gerigi motor itu sendiri, ada dari rantai dan gearnya, itu dia ada gaya gesek di porosnya motor itu juga ada gaya gesek, di dalam mesinnya juga ada gaya gesek. Makanya disarankan untuk servis motor secara berkala, dan juga dengan jalannya itu sendiri pasti ada yang namanya gaya gesek. Sebentar teman-teman. Selanjutnya ada hukum Newton yang kedua, yaitu apabila gaya yang bekerja itu dia tidak nol. Oh iya, masih bicara tentang hukum Newton 1, resultan gaya itu bukan hanya tidak ada gayanya, tapi misalnya begini. Ini handphone saya tarik ke kanan 5 Newton, saya tarik ke kiri 5 Newton. Ini ada gaya yang bekerja, tapi resultannya, hasil penjumlahan gayanya dia sama dengan 0. Makanya dia tetap kelihatan diam. Tapi kalau saya lepas, dia bergerak. Karena hanya ada gaya 5 Newton ke arah tangan kanan saya. Ini tangan kanan. Seperti itu. Dan yang kedua, apabila gayanya itu resultannya, penjumlahannya tidak 0, maka suatu benda akan mengalami percepatan. Diberi gaya, dia tambah cepat.
mengalami percepatan. Seperti contohnya, ada orang naik motor di gas, diputar gasnya, maka dia akan mengalami pertambahan kecepatan. Ini sangat sering dipakai dan akan dipakai terus karena hukumnya sangat relevan. Selanjutnya adalah hukum Newton yang ketiga, yaitu mengenai aksi dan reaksi. Aksi itu kita misalnya, contohnya ini ada seorang yang memukul tembok, kita memberikan aksi dengan memukul tembok, maka tembok akan memberikan gaya yang sama dengan gaya yang kita berikan kepada tembok. Makanya ketika kita memukul tembok, itu rasanya sakit, teman-teman. Tanda negatif itu mengindikasikan bahwa arahnya dia berlawanan. Pada ini pengenalan tentang hukum Newton tentang gerak. Apakah ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Sepertinya belum ada ya, karena masih cukup sederhana. Selanjutnya kita sedikit contoh soal. Ada sebuah mobil bermassa 2000 kg, 2 ton, bergerak lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Mobil direm sehingga berhenti setelah menempuh jarak 50 meter setelah direm, dari saat direm. Tentukan besar gaya pengereman yang bekerja pada mobil tersebut. Besar gaya pengereman itu berarti nanti perlambatannya dari mobil dikalikan dengan massanya mobil. Pertama kita tulis dulu yang diketahui, ada massa 2 ton, ada kecepatan 72. Ini sama dengan berapa teman-teman? Ada yang tahu? Kalau dibagi jadi meter per second. Halo? Berapa Abdul Ghafur? Halo Abdul Ghafur. 25.920 ya. Per meter per S. 2 berarti 360 ya. 3.600. Berarti kan 72 dikali 1000. Sebentar. Kilometer ke meter itu dikali 1000 kan? Iya, ya. Kalau jam ke detik dikali 3.600. Karena dia di bawah berarti kita taruh bawah. Dicoret kali 10. 72 kali 10 720. Ini di 1, ini 2. Berarti 20. Ini 20. Makasih Abdul Ghafur. Jaraknya ada 50 meter. Terus bagaimana? Ya, sudah dikerjakan, enak sekali kan? Ini sebenarnya PowerPoint yang sudah pernah saya buat. Saya pakai kembali. Jadi ini waktu mobilnya sebelum berhenti, saat direm itu dia di sini, di titik A. Berhentinya dia di titik B. Ini menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan. Nanti dia diperlambat. Karena dia diperlambat, nanti kita ketemu nilai negatif. Dengan konsep GLBB yang diperlambat, kita memperoleh VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta S. Delta S adalah perubahan posisi. Kecepatan akhirnya adalah 0, 20 kuadrat adalah 400, 2 kali 50, 100. Percepatannya yang dicari kita dapat bahwa perlambatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Untuk gaya pengeremannya nanti bagaimana? Ya tinggal dikalikan nanti. F sama dengan massa dikali A. Ya. Masanya kita punya 2 ton.
2000 kg dikali 4 sama dengan 8 ribu Newton. Itu adalah gaya pengeremannya, teman-teman. Yang kedua, setelah kita mengetahui dasar-dasar untuk mengurai gaya atau mengaplikasikan hukum-hukum Newton dasar tadi, 3 tadi, kita akan belajar beberapa jenis gaya. Gaya yang namanya ada gayanya itu sebenarnya banyak, seperti misalnya gaya Archimedes, gaya Hooke, gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, itu banyak. Cuma yang akan kita bahas adalah ada 4, ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya gesek, dan juga ada tegangan tali. Untuk gaya berat, kenapa dia ada? Karena kedudukan. Gaya berat itu ada karena kedudukan suatu benda. Ada karena medan gravitasi. Karena dia gravitasi, nanti dia hubungannya dengan massa planet, dan juga nanti dia hubungannya dengan jari-jari planet. Arahnya kemana? Arahnya adalah selalu tegak lurus menuju pusat gravitasi. Ini adalah bidangnya, lantai misalnya atau tanah. Dan ini adalah pusat bumi. Pusat bumi kan dia di bawah kita. Dia selalu ke bawah menuju pusat bumi. Selalu di bidang miring pun dia selalu ke bawah dan harus ke bawah. Dia selalu ke bawah. Misalnya bidangnya berbentuk apa ya? Gelombang gini misalnya. Ini kotaknya. Ya tetap nanti dia arahnya ke bawah. Seperti itu. Karena dia pertama ada karena apa? Ada karena adanya medan gravitasi, ada karena dia menduduki suatu tempat di planet atau di bulan bisa. Nanti dia dapat gaya gravitasi juga, tapi dia tidak sebesar di bumi. Karena nanti masanya bulan dan jari-jarinya bulan lebih kecil dari bumi. Nanti juga percepatan gravitasinya ini kan nanti berhubungan dengan percepatan gravitasi. Nanti kita bahas di bab setelah ini, di hukum Newton tentang gravitasi. Selanjutnya ada yang namanya mengenai gaya normal. Ada karena apa? Gaya normal ada karena dua permukaan yang bersentuhan. Maksudnya bagaimana? Ini kalau sentuhan dengan tangan saya itu nanti ada gaya normal. Dan arahnya kemana? Arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Misalnya kalau dia nyentuh seperti ini, dia arahnya ke atas. Kalau nyentuh seperti ini, dia arahnya mau jatuh. Arahnya agak miring. Yang penting dia arahnya selalu tegak lurus dari bidang sentuhnya. Misalnya bidang sentuhnya seperti ini. Ya nanti gaya normal itu biasa disimbolkan dengan N, gaya normal. Dia akan tegak lurus dengan bidangnya. Ini kan dia tegak lurus. Ini gaya normal N ke atas, dia kan N ini ke atas kan. Dia juga tegak lurus dengan bidang. Misalnya ini dia juga tegak lurus dengan bidang. Ini kan bidangnya. Jadi gaya normal ada karena apa? Ada karena adanya dua permukaan yang bersentuhan. Kalau di sini kan dia permukaan kotak dengan permukaan lantai. Ini juga permukaan kotak dan juga dengan permukaan lantai. Kalau tidak bersentuhan, apakah ada gaya normal? Jawabannya tentu saja tidak. Hanya karena dua benda tadi dia bersentuhan dan arahnya adalah tegak lurus dari bidang sentuh. Selanjutnya ada gaya gesek, sempat kita bahas tadi. Ada karena apa? Gaya gesek ada karena dua permukaan yang
bersentuhan itu kasar. Dan pada dasarnya kasar itu ya kalau dibilang kasar itu kan yang sangat ya, maksudnya kalau kita bilang kasar itu dia pasti kasar, dan kalau kita konotasinya kasar ya permukaannya tidak rata, kalau dipegang dia bertekstur. Tapi gaya gesek di lantai yang licin pun sebenarnya tetap terjadi gaya gesek, tapi tidak sebesar pada lantai yang memang pada dasarnya kasar atau bidang yang memang kasar sekali. Tapi karena untuk pelajaran, untuk belajar, biasanya gaya gesek itu diabaikan, apalagi pada bidang-bidang yang bisa diasumsikan dia itu licin sekali atau licin sempurna, sampai tidak ada gaya geseknya. Tapi kalau di kehidupan nyata pasti ada gaya gesek. Arahnya kemana? Arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Maksudnya arahnya selalu berlawanan arah gerak benda, misalnya bagaimana teman-teman? Begini, misalnya saya jalan, gambar motor, jangan motor, mobil aja lah. Ini mobil arahnya ke sana. Gaya gesek itu bagaimana teman-teman? Gaya gesek kan menghambat, membuat suatu benda berhenti. Maka dia itu arahnya, gaya gesek kan di bawah, biasanya digambarkan seperti ini. Biasanya disimbolkan dengan FR atau friction force, gaya hambat. Kalau dia mobilnya mundur, misalnya mobilnya mundur ya, misalnya mobilnya mundur, ya tetap nanti gaya geseknya akan berarah sebaliknya. Makanya saya tuliskan bahwa arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek ada dua, ada ketika benda itu diam dan ketika benda itu bergerak. Ada namanya mu, itu adalah kalau di sini itu adalah koefisien gaya gesek. Koefisien gaya gesek itu nilainya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jadi antara 0 dan 1. Itu adalah nilai dari koefisien gaya gesek. Kalau nilainya 0 ya berarti bukan gaya gesek karena tidak ada yang namanya gaya gesek. Maksudnya kalau benda diam itu bagaimana teman-teman? Jadi saya ini benda diam. Dia ini punya gaya gesek dengan lantai. Makanya sebelum itu saya lupa menerangkan bahwa μs itu pasti nilainya lebih besar. μs itu maksudnya adalah mu statis, koefisien gesek statis. Selalu lebih besar daripada koefisien gaya gesek kinetis. Jadi, mendorong benda yang diam itu lebih susah daripada mendorong benda yang sudah bergerak. Itu yang bisa kita rasakan secara langsung. Jadi kalau benda diam, dia punya gaya gesek, dan kita pakainya ini. Kalau benda sudah bergerak, dia punya gaya gesek, cuma gaya geseknya tidak sekecil, tidak sebesar dari waktu dia diam. Itu ya sangat bisa kita rasakan. Misalnya teman-teman pernah ikut mendorong mobil, itu waktu awal-awal itu pasti berat sekali, tapi ketika mobilnya itu sudah bergerak akan lebih ringan. Bagaimana ada yang ditanyakan mengenai gaya-gaya tadi? Tadi kita sudah belajar ada 4 gaya. Ada gaya berat, gaya gesek, ini gaya gesek. Ada
gaya apa lagi tadi? Gaya normal, dan ada satu lagi, yaitu tegangan tali, gaya tegangan tali. Ini juga sudah saya tuliskan sih. Jadi mu S itu pasti lebih besar daripada mu K. Dan nilai dari mu, ini simbol dari mu, itu adalah antara 0 sampai 1. Selanjutnya ada namanya gaya tegangan tali. Tadi sudah kita bahas di awal di tugasnya siapa tadi? Pertanyaan siapa ya? Tadi pertanyaannya Fatir. Oh ya, pertanyaannya Fatir. Itu kita bahas tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali yang menegang sebagai bentuk gaya aksi reaksi. Ada karena apa? Ya, ada karena tali. Kalau bukan di tali ya bukan gaya tegangan tali. Dan gaya tegangan tali dia adalah sebagai bentuk dari gaya aksi reaksi. Jadi arahnya dua teman-teman, ada yang ya karena dia aksi reaksi ya, ada ke atas dan juga dia ke bawah. Dan kalau dijumlahkan dia sama dengan 0. Kalau dia gayanya sama dengan 0, berarti kecepatan dia sama dengan 0. Kan dia sesuai, dia konsisten dengan hukum Newton 1, 2, 3. Resultannya sama dengan 0, maka kecepatannya sama dengan 0. Dia diam. Ada gaya menarik, ada juga gaya yang sebaliknya, ada gaya aksi reaksi. Dan T1 dan T2 adalah gaya aksi reaksi. Jadi penggambaran ini dia masih sesuai dengan masih konsisten dengan hukum Newton 1, 2, 3. Untuk contoh soal, ada 3 buah benda, namanya M1, 2 kilo, M2, 3 kilo, M3, 5 kilo, dihubungkan dengan tali pada lantai yang licin. Maksud licin di sini itu kita langsung konotasikan bahwa mu-nya itu sama dengan 0, jadi tidak ada gaya gesek. Jadi yang kita tinjau gaya yang dituliskan saja. Berdasarkan gambar di atas, tentukan gaya tegangan tali T2 dan T1. Baik, kita tentukan. Pertama, untuk menentukan T2, kita tinjau dari massa yang 5 kilo, berarti M3. Lihat sumbu horizontal, maka berlaku hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini karena bendanya diam, ceritanya dia ditarik dan mereka semua itu bergerak, maka bukan 0, tapi M dikali A. Karena T2-nya itu dia ke kiri, maka kita beri tanda negatif. Dan karena F-nya yang 30 Newton itu dia ke kanan, maka kita beri tanda positif. 30 ada nilainya, F ada nilainya 30. A ini sebentar. Oh iya, saya lupa ya. Oke. Jadi untuk menentukan A teman-teman, kan ya hukum Newton lagi, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F adalah jumlah gaya yang bekerja, totalnya adalah 30 Newton. Massa total yang ditarik adalah ada 2 kilo ditambah 3, 5 kilo ditambah 5 kilo ada 10. Maka ini dikali ya, dikali. Maka kita dapat A sama dengan 3. Jadi percepatannya sama dengan 3. Untuk massanya 5 kilo, 5 kali 3, 15, maka min T2 sama dengan min 15.
Untuk T2 kita dapat berarti sama dengan 15. Maka kita dapat T2 sama dengan 15 Newton. Untuk yang T1 kita tinjau, kita lihat dari benda yang M2, benda 2 yang masanya 3 kilo. Sama, kita menggunakan hukum Newton yang kedua, tapi yang kita tinjau cuma yang benda 3 berarti ya, yang masanya 3 kilo. Benda 2 yang masanya 3 kilo. Yang ke arah, ini ketutupannya, yang ke arah kiri itu ada T1. T1 nilainya dia negatif karena dia ke arah kiri. Yang ke arah kanan T2. Tadi ketika kita meninjau yang M3 itu T2 arahnya ke kiri, tapi yang ini arahnya ke kanan. Karena apa? Karena dia adalah sebuah gaya aksi reaksi. Jadi ya boleh, masih konsisten. Dan juga yang menyebabkan benda bergerak itu hanya dari yang T2. Kan ceritanya diseret kan dia, ditarik, tapi yang belakangnya ada gaya tegangan talinya itu. T2 positif kita dapat dari ini, dari perhitungan kita awalnya. T1 negatif kita masukkan, masanya 3, percepatannya sama. Kenapa percepatannya sama? Karena ketika suatu benda dihubungkan dengan tali dan talinya itu dia tegar, dia itu tidak elastis. Jadinya ketika suatu benda ditarik, misalnya benda A, benda B ditarik dengan tali yang sama, diberi gandengan seperti itu, maka dia kecepatannya sama. Kalau ditarik ke belakang, ditarik ke depan, dia kecepatannya sama. Jadi percepatannya dia juga sama antara benda 1, 2, dan 3. Jadi kita bisa masukkan juga A sama dengan 3. Masanya kita punya 9. T1 sama dengan 15 dikurangi 9. Kita punya 6 Newton. Jadi tegangan talinya adalah 15 Newton dan juga 6 Newton. Selanjutnya ada soal seperti ini. Ada sebuah beban, sebuah massa digantungkan dengan 2 buah tali. Sebuah lukisan bermassa 0,6 kilo tergantung pada sebuah tali yang berada di dinding ruang tamu seperti gambar di samping. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Ini kita uraikan teman-teman. Ingat pada bab vektor. Nanti kita bisa uraikan seperti ini. Kalau diuraikan teman-teman, nanti ya tentu saja bentuknya seperti ini. Nanti yang 30 derajat itu dia yang di sebelah sini. Ini dia 30 derajat. Kenapa? Karena seperti ini. Misalnya kita punya sebuah garis yang sejajar. Kita berikan sebuah garis yang memotong keduanya, maka yang ini akan sama dengan yang ini. Dan yang ini akan sama dengan yang ini. Maka 30 di sini 30. Ingat penguraian vektor, nanti yang dekat sudut, sini harusnya di sini, set. Theta. Karena dia dekat sudut, maka cos, yang dekat sudut sama dengan cos, yang jauh sudut dia adalah sin. Kalau tetanya di sini bagaimana? Ya, nanti sebaliknya. Cosnya yang sumbu Y dan sin-nya adalah yang sumbu X. T1 cos 30 derajat. Yang ke atas adalah T2, bukan, masih T1, cuma dia sin 30 derajat.
kita tinjau pada sumbu Y. Sumbu Y kan yang seperti ini. Kalau kita lihat pada sumbu Y, yang ada hanya T sin theta dan juga ada W, yaitu massa dikali gravitasi, gaya berat. Tandanya negatif yang di sini, karena dia arahnya ke bawah. Biasanya kalau untuk menandakan itu yang ke bawah dia negatif, ke atas positif, ke kanan positif, ke kiri negatif, seperti pada diagram kartesian. Maka kita dapat bahwa kita pindah ruas ke kanan, T1Y sama dengan W, T1 sin 30 derajat sama dengan mg. Sin 30 derajat setengah, masanya 0,6, gravitasi 10, maka T1 sama dengan 12 Newton. Jadi ini adalah 12 Newton. Jangan lupa satuan. Untuk yang sumbu X berarti ini asumsikan lurus, bukan sebuah gelombang. Maka yang ada adalah T cos 30. Dan juga ada T2. Pusatnya, bendanya di sini misalnya. Pokoknya pusat. T2-nya dia ke kiri, kita beri tanda negatif. T1-nya ke kanan, ya positif. T2-nya sama dengan T1X. T1X adalah T cos 30 derajat. Cos 30 setengah akar 3. T1-nya kita dapat dari sini. Maka kita dapat bahwa T2 sama dengan 6 akar 3 Newton. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan ditanyakan. Sepertinya belum ada. Kita lanjut dulu. Ada sebuah balok yang masanya 7,5 kilo berada di atas lantai. Agar balok bergerak dengan kecepatan konstan, diperlukan gaya horizontal sebesar 30 Newton. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa koefisien gaya gesek antara balok dan lantai? Apabila di atas balok tersebut diletakkan benda yang masanya 5 kilo, tentukan berapa gaya horizontal maksimum agar balok tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi teman-teman, ada sebuah balok di atas lantai, lantainya itu kasar. Jadi agar balok tersebut bergerak dengan kecepatan yang konstan, yang sama terus, tidak berhenti-berhenti, tidak mengalami perlambatan karena gaya gesek, tidak mengalami perlambatan karena gaya gesek, itu diperlukan gaya sebesar 30 Newton. Maka kita diminta untuk menentukan berapa gaya gesek dari lantainya, koefisien gaya gesek. Gambarnya seperti ini. F itu dia maksudnya adalah arah geraknya. Untuk N adalah gaya normal, W adalah gaya berat, Fg adalah gaya gesek. Sudah kita bahas bahwa ini gaya gesek adalah mu dikali gaya normal. Untuk yang awal-awal kita pakai hukum Newton yang pertama, karena mintanya adalah kecepatannya adalah konstan. Ketika kecepatan konstan, maka berarti gaya yang bekerja itu sama dengan resultannya sama dengan 0. F dia ke kanan, kita bertanda positif. Fg dia ke kiri, kita bertanda negatif. Kita pindah ruas, maka Fg sama dengan F. Fg, gaya gesek, sama dengan mu, koefisien gaya gesek, dikali gaya normal sama dengan F. W, N ini kan kenapa dia sama dengan W? Karena dia dari tinjauan ini, teman-teman. Dia ke atas, dia ke bawah, titiknya di sini. Sigma F sama dengan
sama dengan 0 karena dia itu tidak bergerak naik turun, teman-teman. Dia tidak mengalami gerak pada sumbu Y. Maka bisa kita sama dengan K0. N-nya ke atas, W-nya ke bawah. Maka bisa kita tulis N sama dengan W. Ini sama dengan 0. Makanya bisa jadi seperti ini. W sendiri, W adalah gaya berat adalah massa dikali gravitasi. Mu-nya kita, bukan mu-nya, mg-nya kita pindah ruas dengan aturan kalau perkalian kan nanti dia ke bawah. Maka kita dapat bahwa gaya geseknya sebesar 0,4. Satuannya tidak ada, dia koefisien saja. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Gimana Malhedi? Pratama, apa jelas? Jelas, Kak. Alhamdulillah. Kalau Zaidan? Oke, ya terima kasih teman-teman. Oh iya, belum selesai tadi ya. Kalau misalnya diberi gaya 5 kilo, tentukan berapa gaya horizontal maksimum agar balok tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi beban 7,5 kilonya tadi ditumpuk lagi dengan beban 5 kilo. Maka gaya geseknya akan semakin besar. Karena nanti dia pengaruh di gaya normalnya. Gaya normalnya dia tambah besar, maka dia nanti gaya geseknya tambah besar. Gaya geseknya tambah besar. Ketika gaya geseknya tambah besar, maka gaya yang diperlukan juga dia tambah besar. Yaitu nanti dia jadinya 50 Newton. Gimana? Terlalu cepat? Atau dapat dipahami? Jadi gaya normal itu kan dia sama dengan gaya berat. Beratnya dari massa 1 dan ditambah massa 2 dikalikan dengan gravitasi ini. Untuk gaya gesek kan sama dengan ini dikali ini. Maka gaya berat dikalikan dengan koefisien gesek. Kita dapat 50 Newton. Gimana, ada yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan saja. The greatest gift is not being afraid to question. Kata-kata dari Ruby D. Saya juga kurang tahu itu siapa sih, tapi waktu itu saya ambil. Karena menurut saya quote-nya bagus. Baik, kalau belum ada, sepertinya kita cukupkan saja. Saya akan stop share screen.